Halo, perkenalkan nama saya Franfiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan UAS e-commerce saya yang berjudul Beauty, yaitu platform hybrid e-commerce, menjadi solusi transaksi, edukasi, dan kurasi produk kecantikan alami. Untuk agenda presentasi yang pertama, kita akan membahas latar belakang, kemudian strategi pemasaran, solusi dari beauty, sistem pembayaran, logistik dan rantai pasok, kemudian data, evaluasi komparatif, sampai kesimpulan. Untuk latar belakangnya, yang pertama, eh, zaman sekarang tuh industri kecantikan sedang booming, pertumbuhan pesat di Indonesia. Namun diiringi kekhawatiran konsumen terhadap bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik dan skincare. Kemudian muncullah fenomena greenwashing, yaitu klaim alami atau organik sulit diverifikasi konsumen, menciptakan krisis kepercayaan yang serius di pasar kecantikan. Yang selanjutnya, UMKM yang merasa terdiskriminasi. Jadi marketplace konvensional mendorong predatory pricing dan algoritma yang berpihak pada model besar, mematikan pertumbuhan UMKM lokal. Nah, solusinya dari beauty itu dia akan menjadi sebuah ekosistem hybrid e-commerce. Jadi bukan hanya sekedar toko, tapi ekosistem digital kecantikan alami yang lengkap. Yang pertama, solusi yang pertama kita itu adalah B2C store atau business to customer. Ini produksi internal beauty langsung ke konsumen dengan standar kualitas terjamin. Yang selanjutnya, marketplace terkurasi menjadi wadah UMKM dan brand lokal yang telah melewati verifikasi BPOM dan uji bahan alami. Selanjutnya, menjadi pusat edukasi, seperti menyediakan artikel, panduan membaca bahan aktif, dan forum diskusi clean beauty interaktif. Yang terakhir, adanya transparansi produk. Jadi kita menjamin keaslian klaim natural dengan detail kandungan bahan yang dapat diverifikasi. Kemudian kita masuk ke strategi pemasaran digital. Kita menggunakan tiga pilar trust building dan edukasi komunitas. Yang pertama, in-app education dan content marketing. Jadi kita menyediakan artikel berkala dan panduan membaca bahan aktif. Terus juga ada forum diskusi komunitas clean beauty dan traffic organik ke katalog produk. Yang kedua, kita menggunakan micro influencer marketing, yaitu berkolaborasi dengan beauty enthusiast skala mikro. Dengan mereka tuh melakukan review jujur tanpa rekayasa dan vokal dalam gerakan clean beauty. Yang terakhir, kita menggunakan SEO dan personalized notification. Dan kita mengoptimasi kata kunci kesehatan kulit alami, menyediakan push notifikasi personal berdasarkan jenis kulit, hingga rekomendasi produk disesuaikan preferensi. Sistem selanjutnya kita masuk ke sistem pembayaran aman. Jadi kita tuh memprioritaskan keamanan transaksi dengan perlindungan konsumen berlapis. Nah, untuk metode pembayaran kita menggunakan tiga metode. Yang pertama menggunakan VA atau virtual account, contohnya seperti BCA, Mandiri atau BRI. Yang kemudian menggunakan dompet digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan yang terakhir kita menggunakan QRIS, yaitu dengan kita menycan dan Pay Universal. Nah, untuk keamanannya kita menggunakan escrow system. Jadi kita adanya rekening bersama beauty untuk menjamin perlindungan konsumen. Eh, Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, pembeli melakukan pembayaran, kemudian dana ditampung admin beauty, kemudian produk dikirim ke pembeli, pembeli konfirmasi penerimaan, dan dana baru diteruskan ke seller. Kemudian kita masuk ke logistik dan rantai pasok. Jadi kita beauty menjaga integritas kualitas produk kecantikan organik yang sensitif. Yang pertama, kita menggunakan integrasi tag 3PL API. Jadi kita mengoneksikan langsung dengan kurir-kurir seperti kurir dari JNT, JNE, si cepat. Kemudian kita melakukan kalkulasi tarif otomatis real time dan melakukan pelacakan posisi paket secara live. Kemudian kita adanya pengiriman instan. Jadi kita memberikan opsi same day dan instant delivery. Kemudian kita adanya GoSend dan Grab Express untuk lokal. Dan kita eh, alasannya adalah untuk menghindari paparan suhu ekstrim produk organik agar selalu fresh. Kemudian kita menggunakan eco-friendly packaging, yaitu kita menggunakan kardus daur ulang 100% ramah lingkungan, kemudian kita pakai paper filler sebagai pengganti styrofoam, dan kita melakukan komit terhadap gerakan zero single use plastic. Kemudian untuk pemodelan data sistem, nah kita nih ada tiga aktor, yaitu ada customer, seller, dan admin.
Nah, untuk alur datanya atau DFD, untuk preferensi, adanya profil dan jenis kulit di input, kemudian akan menghasilkan rekomendasi personal dan artikel relevan sebagai output. Kemudian untuk pesanan, nah, jadi pesanan eh, buyer akan melakukan check out, masukin data transaksi, kemudian info akan diteruskan ke seller dan akan dilakukannya verifikasi dana oleh admin. Kemudian untuk logistik, nah barang sudah selesai dipesan, barang akan diserahkan, kemudian resi akan diinput dan akan terjadinya tracking otomatis untuk dilihat oleh customer. Nah, untuk entitas ERD yang pertama adanya user, seperti adanya ID user sebagai field, nama, email, jenis kulit. Nah, kemudian seller. Nah, fieldnya ada ID seller, nama toko, dan sertifikat. Kemudian produk, ada ID produk, kandungan harga, dan BPOM. Kemudian ada transaction, itu ada ID transaksi, status escrow, dan total. Dan ada curated log, yaitu ada ID log, status validasi, dan tanggal uji. Nah, kita masuk ke evaluasi komparatif platform. Nah, kita melakukan benchmarking antara Shopee dengan Amazon untuk merancang keunggulan beauty. Yang pertama untuk keamanan. Kalau Shopee kan menggunakan OTP dan biometrik, namun rentan phishing luar aplikasi. Nah, untuk Amazon dia menggunakan enkripsi tinggi, adanya deteksi fraud AI dan perlindungan data ketat. Nah, sebagai solusi, kita beauty melakukan penerapan sistem SSL dan TLS, terus ditambah 2FA dan kurasi ketat akun seller anti penipuan. Kemudian untuk aspek etika, kalau Shopee itu isu barang replika dan kosmetik ilegal dan adanya persaingan predatorik antar seller. Nah, kalau di Amazon itu ketat terhadap haki dan ulasan asli, namun ada isu monopoli produk sendiri. Nah, solusi dari beauty kita hanya melakukan menampilkan produk bersertifikasi BPOM, sistem batas harga bawah untuk UMKM. Nah, kalau untuk aspek UX-nya, kalau Shopee itu mobile first, ramai, penuh gamifikasi, dan shop entertainment hiburan, seperti live dan ada game-game gitu kan. Nah, kalau Amazon itu, dia lebih ke bersih, profesional, efisiensi pencarian, dan bisa melakukan one-click order. Nah, sebagai solusi di beauty kita akan melakukan mobile friendly dengan tambahan tampilan bersih dan adanya filter jenis kulit personal. Nah, jadi untuk kesimpulan, positioning dari strategis beauty ini yang pertama diferensiasi yang jelas. Jadi niche market natural beauty dengan kurasi ketat berbasis BPOM dan uji klinis bahan alami. Selanjutnya, sintesis terbaik. Jadi kita melakukan aksesibilitas mobile ala Shopee dikombinasikan dengan kepercayaan dan kurasi tinggi ala Amazon. Kemudian kita adanya data terintegrasi. Jadi sistem transaksi dan fitur edukasi kulit menyatu dalam satu ekosistem yang mulus dan efisien. Yang terakhir kita menggunakan ekosistem yang sehat. Jadi kita mendukung pertumbuhan UMKM kosmetik alami Indonesia secara berkelanjutan dan adil. Untuk tagline, beauty lebih dari sekedar toko, lebih ke sebuah gerakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.